Selamat datang di konten yang udah ditunggu-tunggu oleh jutaan umat dari Sabang sampai Merauke, sampai Sabang sampai Merauke, sampai Sabang sampai Merauke, sampai Sabang sampai Merauke, Son. Kali ini IQ-nya masih di atas juga nggak nih? IQ-nya kali ini? Enggak. Kali ini yang 78 nggak apa-apa, boleh nonton. Boleh nonton kali 78 boleh nonton. Karena kita punya tamu spesial kan kali ini. Tamunya special edition yang dia katanya bisa membantu meningkatkan IQ Indonesia. Katanya begitu. Bahkan dengerin kata-kata dia aja IQ bisa meningkat. IQ bisa meningkat katanya gitu ya kan. Tapi emang bedanya kalau apa misalnya dia udah ngomong panjang IQ-nya masih nggak meningkat, sama dia dungu-dunguin. Oh itu dungu-dunguin. Iya, dungu itu katanya kasta terendah ya. Lebih rendah dari goblok katanya. Mendingan langsung aja kita panggil sekarang tamu spesial kita ya kan, yang sudah kita tunggu-tunggu hampir 2 minggu ini San ya. 2 minggu. Sangat sulit sekali mendatangkan orang ini ke sini Sangat sulit. Bahkan saya kemarin dengar katanya lebih gampang ngundang Joe Biden gitu San. Ada ngundang orang ini. Betul, Ya kan? betul. Langsung kita panggilkan Rocky Gerung. Silakan. Bung. Ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bung Rocky? Sehat tentunya ya. Sehat ya. Ya, saya memakai topi Ada untuk forum ini Hah? dan minus untuk atau dungu yang tidak menonton forum ini. Saya kira itu maksudnya akal sehat bukan ya? Bisa jadi. Oh, bisa jadi juga ya. Atau kalau nggak paham setelah nonton video ini akal sakit berarti. Wah. Tapi sebentar saya mau nanya dulu, Bung Rocky ini nge-vape atau apa sih kok kayak kebanyakan nge-vape apa tembakau kretek kayaknya kretek ya. Kebanyakan Samsu ya. Saya senang diundang di sini. Forum ini meningkatkan atau mengaktifkan nalar kritis kita terhadap segala sesuatu tuh. Luar biasa. Padahal gini Bung Rocky, banyak yang bilang katanya ini forum gibah katanya Bung Rocky. Wah, iya. Forum gibah. Justru gibah itu harus kita ambil manfaatnya tuh. Gibah itu merupakan suatu aktivitas kita berdialektika menggunakan akal pikiran juga tuh. Benar. Itu harus yang kita jadikan dalilnya tuh. Nah. Karena Bung Rocky kemarin sempat kena gibah juga kan? Gimana tuh? Yang nonton konser. Oh iya, yang cewek ini ya. Gimana tanggapannya Bung Rocky? Itu untuk hiburan lah. Oh, hiburan. Berarti wanita hanya sebatas hiburan kalau menurut Bung Rocky. Kembali lagi di atas 12. Oke, sekarang mendingan langsung aja kita mulai ke konspirasi pertama ya, Son. Konspirasi pertama oleh Bung Rocky. Oleh Bung Rocky, silahkan. Yang pertama adalah tokoh publik yang sudah lama meninggalkan dunia ini tuh. Lu terang nggak? Oh, Anda tahu Bung. Tahu. Sunda Empire. Kenapa tuh? You tahu kan, ia telah meninggalkan dunia ini pada 7 Desember tahun 2022 tuh. Itu nggak? Tahu. Tahu dari mana tuh? Dari TikTok kayaknya kalau nggak salah. TikTok. Dari beritanya rame kan? Berita seperti itu. Dan you sepakat nggak dia sudah meninggal? Wah. Saya belum lihat jasad ya sudah memang. Tapi saya nggak tahu. Tapi harusnya sih bener. Iya, media-media bela sungkawa semua kan? Sampai creator. Tetapi hari-hari ini muncul spekulasi bahwa kematian daripada mantan petinggi Sunda Empire itu adalah hanya sebuah sandiwara yang dimainkan oleh elit global tuh. Wah, gitu ya? Yes, Berarti bisa jadi ada kemungkinan sebenarnya itu hanya sandiwara gitu. betul sekali. Tarik dulu ke belakang kan. Pada tahun 2020, Rangga Sasana itu atau Edi Raharjo itu nama aslinya tuh. Nah, iya. Tahu nggak? Oh, saya baru dengar malah. Wah, dulu juga ini. Emang dungu nih. Kan pada waktu itu dia mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa dari masyarakat Indonesia tuh. Betul. Itu bisa kita Viral banget ya. yes, rekam jejaknya kan di ILC ada tuh ya, menjadi pembicara. Juga di podcast juga ia menjadi pembicara. Pertanyaannya, kenapa ia bisa mendapatkan perhatian sebegitu besarnya dari masyarakat kita? Karena ini ya dia pengikutnya banyak. Salah. Dia mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa dari masyarakat kita itu. Karena visinya yang mencengangkan. Apa visinya? You tahu gak? Menguasai dunia, bukan?
Iya, kebanyakan nonton Dragon Ball ya. Ini dia. PC-nya adalah perdamaian dunia tuh, program pemerintahan dunia. Dan PC itu dianggap sebagai langkah monumental menjembatani konflik dan kesenjangan antar negara-negara tuh. Ya memang sudah lama terjadi di panggung global tuh. Luar biasa ya, tapi saya agak ragu ini, Son. Kenapa sih? Kan kayaknya nggak mungkin kalau Rocky Gerung bisa percaya sama Lotranda. Dari sisi akademis emang nggak mungkin. Nggak mungkin kayaknya. Seorang dosen ya kan? Seorang dosen loh. Kamu janjian kamu penyelundup dari Sunda Empire kamu? Iya. Apa buktinya tuh? Nah, coba kamu ngomong huruf V coba. P. Apa bener kan? Ya harus bukan nih. Rocky Gerung kalau huruf V bilangnya P. Bilangnya P. Pasti orang sahabat Sunda nih. Sunda nih Mas. Kita dari Sunda nih Mas ini. Coba buka ini. Coba buka dulu, buka. Saya nggak yakin kamu. Nah kan, kamu bukan Rocky Gerung. Saya sudah tahu dari awal bahwa dia bukan Rocky Gerung. Jadi sebenarnya beliau ini adalah Bung Rizky ya. Yes. Bung Rizky. Selamat datang Bung Rizky di tongkrongan kita yang humble ini malam ini ya. Selamat datang di atas 12. Yes. Selamat mengucapkan selamat datang pada saya. Ya. Jadi Bung Rizky ini dia kontennya adalah ini ya, impersonate Rocky Gerung ya. Impersonate Rocky Saya Gerung. awalnya ngeliat juga, wah ini lucu sekali nih. Lucu banget. Beliau harus nongkrong bareng kita nih. Bener banget. Dan gitu. Akhirnya kita ketemu juga ya di sini. Bener. Masih mau dilanjutkan lagi nih tentang Lotranda ya? Yes. Iya. Konspirasi ini menyebutkan bahwa Lord Rangga itu sebenarnya saat ini masih hidup, tapi ia diculik atau disembunyikan. Seperti Jack Ma dulu ya. Oh iya. Atau aktivis 98. Oke. Terlepas dari konspirasi ini, kita menginginkan peradaban yang seperti itu. Nah, generasi penerus dan penerus bangsa seperti kita haruslah ikut andil dalam mewujudkan peradaban tersebut tuh. Ya dengan cara mungkin men-share video ini. Nah, bener itu. Bener Ini itu. saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bung Rizky. Oke deh kalau gitu, kita lanjut ke konspirasi selanjutnya. Kalian udah pernah dengar berita terserem di dunia belum? Oke, pembagian BLT. Bukan. Jadi berita yang gua omongin ini itu terjadi di Amerika. Ada sebuah stasiun TV yang bernama Sinclair. Nah, ini disebut sebagai Sinclair Script Propaganda. Jadi di Amerika itu ada sebuah video yang menunjukkan 44 stasiun TV yang menyampaikan pesan yang sama semuanya 44-nya. Sama persis. Kata per kata. Udah pernah lihat atau belum? Ya, pernah saya. Ya, sama kan. Ya, mau menyebarkan pesan itu kan untuk seluruh masyarakat kan. Coba nih gua kasih lihat ya, Oke, coba tonton deh. Coba nih lihat nih. Warning, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and False news has become all too common on social media. Simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, Kata-katanya sama persis loh. Gila. 44 stasiun TV, coba bayangin, Bung. Ya berarti ada yang membrief itu sebelumnya tuh. Nah, itu dia. Jadi ceritanya gini, ini kenapa bisa menjadi kontroversi atau propaganda itu karena message yang disampaikan itu sebenarnya adalah tentang anti hoax, message anti hoax. Jadi biar orang-orang itu gak gampang kemakan hoax. Berarti niatnya baik ini. Niatnya baik sebenarnya ya kan, tapi ini menjadi kontroversi ketika seorang editor mengumpulkan 44 stasiun TV tersebut terus diedit kayak tadi. Berarti 44 stasiun TV tersebut benar-benar memang di brief berbarengan gitu loh. Dan ini menjadi lebih viral lagi itu karena pada saat itu Donald Trump tuh ngebela stasiun TV-nya punyanya Sinclair ini gitu loh. Ngebela terang-terangan gitu. Ngebela terang-terangan di Twitter. Soalnya pada saat itu orang pada mikir ini kampanye anti hoax ini kayaknya buat ngelindungin Trump deh. Soalnya banyak hoax yang menjatuhkan Donald Trump pada saat itu. Jadi hoax yang tersebar di internet itu kebanyakan tuh untuk menjatuhkan Donald Trump. Oke. Ya memang pembuat hoax terbaik itu adalah penguasa sebetulnya tuh. Catchphrase. Iya benar. Itu poinnya kan. Jadi ya punya alat segalanya, ya punya media, ya punya kekuasaan terhadap mengatur si orangnya, ya punya. Kan itu poinnya tuh. Uangnya juga punya. Yes, itu pasti terjadi tuh. Maka untuk menghentikan hoax ini sebetulnya cukup tingkatkan IQ kita.
Jadi kenapa Sinclair Group ini nggak begitu terkenal gitu kan? Karena Sinclair Group ini kebanyakan TV yang dia akuisisi itu adalah TV-TV lokal gitu. Contohnya kalau misalnya di sini kayak Bandung TV lah misalnya. Tapi dia punya banyak. Bahkan sekarang itu totalnya itu udah hampir 290-an something channel yang tersebar di seluruh Amerika. Jadi orang nggak banyak yang tahu gitu dibanding kayak CNN misalnya. Dan ternyata orang Amerika itu kebanyakan dapat berita itu dari TV-TV lokal ternyata. Cakupan TV lokal itu lebih kuat di Amerika daripada TV yang besar-besar. Terus ada data juga tahun 1983 katanya 90% TV di Amerika itu dimiliki oleh 50 perusahaan. Terus sekitar tahun 2000-an 90% stasiun TV di Amerika itu adalah milik 6 perusahaan. 6 perusahaan. 6 perusahaan. Tadinya punya 50. Ada hegemoni di sana tuh tentang oligarki kekuasaan yang menekankan terhadap segala bentuk informasi yang harus diatur oleh dia. Kan itu tentu berbahaya sebetulnya tuh. Maka si ini tadi apa? Kaget gue. Wah, kaget gue. Kaget saya. Sinclair ini berarti ya memiliki suatu kemampuan untuk mengatur informasi dan itu tentu berbahaya. Berbahaya sekali. Emang itu menjadi sebuah hegemoni ya. Nah, nanti kalau pulang naiknya di Harmoni tapi. Stasiun, nama stasiun ada di sini gitu. Kalian tahu nggak sih kalau kerja Rodi di Indonesia zaman dulu itu sebenarnya dibayar sama Belanda? Hah, masa sih? Kalian tahu kan kalau kerja Rodi itu kerja paksa, yang nggak dibayar, nggak diberi upah kan. Jadi waktu itu di zaman Dendels, waktu pembangunan jalan Anyer Panarukan, ya kan, itu sekitar 1000 km. Itu mereka menyelesaikan 1000 km itu dalam 1 tahun. Pada saat dicek, ditelusuri, belum lama itu, jadi ada sejarawan dari UI. Harusnya Bung Rizky kenal ini. Nah, Karena sama-sama dari UI. nah, emang sama-sama kuning sih tapi yang sana kan jaketnya. Kalau ini kan Giginya ya. jaket kuning. Nah ini oleh Pak Joko namanya. Pak Joko ini dari FIB UI. Dia bilang zaman dulu itu Belanda itu sebenarnya bayar ke bupati-bupati. Jadi dari prefek namanya, dari prefektur itu ke bupati. Dan itu ada buktinya, sekitar 30.000 ringgit. Itu kalau dirupiahin itu mungkin sekitar 100 juta ya. Tapi itu di zaman dulu. Sekitar tahun 18. Gede itu 100 juta Iya, zaman iya. dulu. Sekitar tahun 1800-an kan soalnya itu kan. Jadi bukti dari prefek ke bupati itu ada, tapi dari bupati ke pekerja nggak ada. Ini masih dugaan ya, entah emang belum ketemu aja atau emang nggak ada. Oh gitu ya, Pak. Soalnya kita diajarin juga dari sekolah dulu tuh katanya kerja Rodi itu nggak dibayar. Katanya. Nggak dibayar. Katanya nggak dibayar. Zaman saya sekolah saya ingat Nah, diajarinnya tapi sekarang begitu. udah mulai dibuka-buka itu ternyata dibayar. Ternyata dibayar. Jadi selain dibayar pun dikasih bonus. dikasih bonus malah. Dikasih bonus beras dan garam. Oh. Jadi anggapannya kalau zaman sekarang fair dong, gaji plus uang makan. uang makan ya. Bener kan? Iya, uang rokoknya nggak ada tapi. Nggak ada dong. Jadi anggapannya Dendels itu bisa dibilang korban hoax zaman dulu. Gitu ya. Bisa dibilang korban hoax karena ya dia difitnah kan jatuhnya kan. Padahal dia sebenarnya bayar, tapi ternyata sejarah-sejarah dibilangnya dia kerja paksa gitu. Oh, emang valid tapi ya memang sebenarnya memang bayar ya. Emang Secara bayar, sejarah ada ya? buktinya, ada buktinya. Oke, berarti itu ada suatu tindakan korupsi itu di sana. Betul. Iya, betul. Ada tindakan korupsi. Jadi stop di bupati-bupati zaman dulu itu. Padahal Seperti sebenarnya itu. harusnya buat disalurin untuk gaji orang, tapi nggak disampein gitu. Katanya begitu. Katanya begitu, Bung Rizky. Karena kan dulu korbannya banyak sekali kan, belasan ribu orang bisa meninggal kan waktu itu kan. Iya. Karena ada yang berpendapat juga bahwa yang datang ke sini itu perusahaan, bukan Belanda. Iya. Bukan negara Belanda yang datang ke sini. VOC itu kan perusahaan kan. sebenarnya kan? Perusahaan Iya. kan. Jadi apakah benar Bung Rizky bahwa Indonesia itu dijajah Belanda sebenarnya atau memang perusahaan yang datang ke sini ingin berbisnis saja karena kan digaji juga ya kan? Ya, itu sebetulnya memang seperti itu, datang dengan kesepakatan tuh dia membeli rempah-rempah, membeli suatu kekayaan alam di Indonesia. Tetapi ya tadi permasalahannya ternyata ada pihak-pihak dari masyarakat pribumi yang mengambil untung hal tersebut dengan cara-cara yang ilegal tuh. Dan tentunya korupsi itu ternyata sudah dibudayakan dari zaman kolonial tuh. Ada peribahasanya atau apa? Ini dalam kesempitan apa? Kesempatan dan kesempitan. Kesempatan dalam kesempitan. Bung Rizky. Kesempatan dalam kesempitan. Nah, Soalnya waktu itu kan VOC itu emang bisnis kan, waktu itu disuruh tanam kopi misalkan, dan kopinya itu dibeli sama VOC dan mereka ekspor ke Eropa misalkan, seperti itu. Jadi bisnis sebenarnya. justru memperkenalkan ekspor ya. Dan bahkan duitnya itu untuk pembangunan pemerintahnya juga. Oh, Pembangunan pemerintah juga mana? Hindia Belanda kan. Oh Gitu kan. iya benar. Nusantara Iya. waktu itu kan Nusantara kan. Berarti tindakan dari
Belanda ini bisa dibilang memang pasti ada buruknya. Karena namanya menjajah kan, pasti ada buruknya. Tapi ternyata tidak semuanya ya berarti. Maksudnya yang keluar itu ceritanya tidak semuanya gitu ya. Mungkin menjajahnya lebih ke pas misalnya beli kopinya, beli hasil buminya itu mungkin hanya bisa ke VOC dan dengan harga murah gitu. Mungkin seperti itu ya kan. Tapi sebenarnya dibayar, jadi hitungannya ya nggak jajah gitu kan. Iya. Ya fair. Tapi tetap namanya penjajah tetap jahat juga tetap. Jahat. Kalau korupsi itu kan sebenarnya jadi karena udah pasti dicia nih bahasanya, udah pasti diambil orang, jadi daripada dia ngambil, mending gue yang ngambil. Karena ntar ujungnya sama-sama diambil gitu kan. Kenapa nggak di FBI? Kok di CIA? Anda CIA ya? Bisa. Hah? Saya kira hanya ada yang CIA. Astagfirullah. Kalian tahu nggak sih kelakuan-kelakuan aneh yang dilakuin sama presiden? Ah, presiden siapa nih? Nah, yang gue omongin di sini itu adalah presiden Amerika. Presiden Joe Biden. Tenang. Di Amerika itu semenjak presidennya Joe Biden itu banyak banget kontroversi yang keluar sebenarnya. Rakyat Amerika resah memiliki seorang presiden yang dia itu suka bertingkah laku aneh. Contohnya nih ya, satu, ada footage yang keluar yang ngasih lihat Joe Biden ini ngajakin salaman padahal nggak ada orang di situ. Iya, ngajakin salaman. Padahal nggak ada orang sama sekali di sampingnya gitu. Jadi dia begini kayak orang bingung aja nih orang. Kayaknya sih emang karena udah umurnya kali ya. Udah tua banget udah kan? agak tua kali ya umurnya gitu ya. Senior lah. Nah, itu satu itu ya kan. Yang kedua dia kalau ngomong suka aneh. Anehnya gimana? Nggak nyambung. Oke. Suka kayak orang ngomong asal aja kayak nggak nyambung, kayak orang ngalor ngidul. Dia itu ngomong lancar, nggak tapi kayak poinnya apa dari omongan ini gitu loh. Yang ketiga, ini agak ngeri nih ya kan. Joe Biden itu ada juga beberapa footage yang nunjukin dia itu kayak nyiumin anak-anak. Oh iya, gue pernah lihat. Ya itu suatu tidak normalan ya jika kita lihat itu. Iya, bisa jadi juga itu ketidaknormalan, bisa jadi juga sebenarnya dia berusaha baik aja bisa juga sih. Tapi agak aneh memang agak aneh itu. Terlalu ekstrim mungkin. Terlalu ekstrim soalnya tindakannya itu. Mungkin kan kalau misalnya ke anak-anak mungkin ada juga misalnya dia yang nyium tangan anaknya itu kan ada juga tuh. Kalau nggak salam-salam doang gitu kan. Aduh, kalau saya lihat itu seperti mengendus. Nah. Bung Rizky udah pernah lihat berarti ya? Ya, itu saya lihat itu ketika saya lagi scroll. Nah, emang viral banget itu. Viral. Sama ada satu lagi nih, yang paling mega nih, paling membingungkan ya kan. Ada footage di mana Joe Biden dia habis selesai acara, ya kan. Dia mau balik ke ruangannya dia. Udah dituntun sama pas pampresnya, tapi dia tetap nyasar. Dituntun tapi dia tetap nyasar. Dibilangin lewat sini dia nggak mau, pengen lewat tempat lain. Akhirnya nyasar, akhirnya muter balik lagi, baru nyampe ke kamarnya. Padahal itu ruangannya dia sendiri. Coba bayangin. Coba bayangin betapa mengerikannya negara adidaya ya, salah satu negara terkuat di dunia yang presidennya itu maksudnya agak linglung gitu. Mungkin lain kali ya harus pas pampresnya itu harus memasangkan tali di sininya tuh agar dia earphone. Iya. Maksudnya earphone. Terus ada juga ini apa yang dia datang ke sebuah acara yang di situ tuh ada kayak jenderalnya Amerika lah. Jenderal cewek kalau nggak salah. Udah dikasih tahu suruh salaman sama dia dilewatin. Nggak disalamin jenderalnya. Wah, itu mengingatkan saya pada pertemuan dengan Presiden Jokowi itu. Juga Apa tuh Bang? Gimana Bang? Jokowi juga akan menyodorkan tangan untuk menyalami. Tetapi ya seperti linglung tuh. Oh iya, saya pernah lihat Bidennya tiba-tiba ya menyodorkan tangan ke Pak Jokowi gitu ya. Yes. Itu enggak Bung Karno dan Bung Hatta itu pernah digoda oleh Freemason. Masa sih serius? Biar saya terangkan tuh pelan-pelan ya. Jadi menurut buku Paul William Johann Pandeper itu dalam bukunya Freemasonry yang menulis buku Freemasonry di Indonesia, itu kan Freemason masuk ke dalam abad 18 tuh melalui kolonialisme Belanda tuh kan, itu poinnya tuh. Itu terciptanya loji di Batavia namanya La Choice pada tahun 1762. Hal tersebut itu menandakan bahwa para petinggi Belanda itu sudah terindikasi ataupun menjadi partisipan dari Freemason. Ya, seperti itu. Terus itu kan sudah di Batavia tuh ya menyebarkan ajaran-ajaran daripada atau asas-asas dari Freemason. Pada abad ke-19 barulah masuk kepada
masyarakat pribumi itu. Dan you tahu gak, orang pertama dari pribumi yang masuk anggota Freemason itu siapa? Raden Saleh. Yes. Ya, gitu tahu. Tahu. Pelukis terkenal. Ya. Sampai ada di keputusan presiden ya kalau nggak salah. Ditulis tuh Raden Saleh itu. Iya, ada namanya di Ada. buku ya Freemason itu kan. Heeh. Itu juga ada juga namanya. Dan lukisan itu kan menjadi barang termahal di bala lelang pada masa itu kan. Nah, benar. Nah, Freemason itu kan para anggotanya sebagian banyak adalah orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi, intelektual ataupun pengusaha-pengusaha tuh. Nah, itu untuk menaikkan pamor dari Raden Saleh tersebut sehingga lukisannya bisa mahal seperti itu. Benar. Memang apa orang-orang yang ada di Freemason ini orang-orang yang punya keahlian khusus ya. Dan ahli di bidangnya masing-masing begitu ya. Walaupun sebenarnya lukisan itu saya dengar-dengar itu sekarang adalah menjadi alat ngumpat dari pajak. Orang-orang kaya ngumpet dari pajak. Iya. Karena kalau dihibain atau apa namanya? Iya, kalau dikasih ke museum itu sebagai gift, pemotongan pajak. dapat potongan pajak. Oke, itu mungkin juga bisa menjadi suatu teori ya untuk mencuci uang mungkin ya. Nah, Tapi Freemason itu sempat vakum pada masa penjajahan Jepang tuh. nyedot berarti. Vakum cleaner itu. Bukan. Maksudnya sempat berhenti pada masa Jepang, tetapi muncul kembali pada tahun 1949, bahkan lebih masif dan lebih besar tuh. Ia menguasai loji di Batavia yang terbesar, namanya Grand Oriental tuh. Bahkan setelah merdeka itu ya. Yes, dan bahkan itu pada masa itu Freemason di Belanda mengucapkan selamat via telegram pada Soekarno-Hatta tersebut. Isi telegramnya itu adalah mengucapkan selamat karena telah menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan juga sesuai dengan resonansi daripada Freemasonry terhadap Pancasila. Pada 5 Maret tahun 1950 tuh, itu pertama kalinya Soekarno mengadakan pertemuan dengan tarekat Freemason di Indonesia. Itu mereka dibelakangi dengan latar belakang jika Freemason mengadakan suatu pertemuan itu untuk membicarakan perkenalan tentang organisasinya. Sedangkan Soekarno, ada laporan dari masyarakat bahwa adanya keresahan yang diduga anggota-anggota tersebut tuh menyembah setan tuh. Tetapi setelah diobrolkan bersama Soekarno dan tarekat Freemason itu, ya kedua belah pihak itu terpuaskan dengan adanya pertemuan tersebut tuh. Dan setelah pertemuan itu, Soekarno semakin intens untuk mengadakan pertemuan dengan Freemason. Seringnya Soekarno itu tidak memberikan manfaat terhadap Freemason karena tetap aja dilarang itu oleh Soekarno sendiri. Oh iya, keluar kan sampai keputusan presidennya keluar juga. Betul, dengan alasan tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, dan memang pada masa itu sentimen terhadap Belanda itu sangat tinggi. Jadi yang berbau kolonialisme Belanda itu dimusnahkan tuh. Permasalahannya pada saat pemerintahan Gus Dur itu dicabut itu larangan itu. Iya dicabut ya. Dengan alasan untuk kebebasan berkumpul warga negara dan kebebasan berpendapat. Gedungnya ada kalau nggak salah kan? Freemason juga Banyak. ada. Di Semarang ada namanya loji dulu, namanya La Constant at Fidel itu. Bahkan diduga oleh Van de Poel itu Herman Dendels itu adalah anggota aktif daripada Freemason tuh. Sehingga ya terciptanya itu gampang aja perizinannya. Itu. Berarti keputusan dari Gus Dur kalau menurut Bung Rizky ini tepat apa nggak kira-kira? Iya tentu, karena kan ada filsuf yang mengatakan you can kill man but you never kill the idea. Wah, iya. Mau dilarang-larang seperti apa juga, tetap aja ide itu terus berkembang di dalam peradaban kita itu. Bener. Apalagi Indonesia adalah negara demokrasi ya. Yes, Mengapresiasi segala jenis ide harusnya. Gitu. betul sekali. Ya, maka itu kita harus kaji lebih dalam jika tentang Freemason ada sekarang masih eksis atau tidak. Kan itu perlu kajian mendalam. Kalian tahu nggak sih kalau minyak itu sebenarnya nggak ada harganya? Masa nggak ada harganya? Yang bener aja Bung Rizky. Ini dungu juga ya. Masa tidak ada harganya? Kenapa bisa? Naik terus kok. Iya. Jadi pada awal abad 19 itu kan sebenarnya minyak itu digunakan hanya untuk pelumas sebenarnya.
Oh. Jadi pada saat itu kan awal untuk mesin uap atau kereta atau segala macam akhirnya diketahui bisa digunakan untuk bahan bakar, ya kan, petroleum. Sebelumnya pakai batu bara ya kalau nggak salah ya. Pakai batu bara. Iya kan, harusnya kan. Pakai batu bara gitu kan. Jadi ada salah satu pengusaha paling kaya sedunia sampai saat ini itu Rockefeller kan. Oh ya, Ya kan? Rockefeller. John D. Rockefeller. Pada saat itu kebetulan dia itu salah satu yang paling pinter di industri itu, ya kan. Pada saat itu kan sebenarnya minyak itu gak begitu berharga karena kan ada di mana-mana. Dan waktu itu misalnya dalam pengoboran pun dia itu masih di atas-atas, jadi nggak perlu ngebor yang dalam kan. Karena masih banyak minyaknya. Karena masih banyak minyak Di permukaan pun ada. Jadi anggapannya kalau lu jualan pun itu udah kayak jual air aja kan. Jadi gimana caranya supaya minyak itu bisa berharga? Nah, jadi si Rockefeller ini ngirim saintis ke sebuah convention di Geneva, Switzerland. Dia menyuruh untuk saintis itu bilang kalau minyak itu organik. Maksudnya organik gimana? Organik itu kan ada unsur hidrogen, oksigen, dan karbon, ya kan di situ. Itu namanya organik. Nah, jadi dia harus bilang kalau minyak itu organik. Dia pengen ngarahin masyarakat supaya mikir itu jadi langka. Barang langka kan dari fosil kan. Padahal kan fosil itu sebenarnya nggak mesti dari tumbuhan atau nggak mesti dari hewan atau nggak mesti dari dinosaurus kan kalau yang kita tahu kan. Tapi sebenarnya kan dari plankton pun bisa sebenarnya. Residu dari plankton. Oh, minyak ini. Ya, jadi sama-sama fosil tapi ya fosilnya sebenarnya dari plankton. Tapi masyarakat mikir kalau oh berarti dari dinosaurus misalkan. Jadi kan sangat langka kan bisa habis kan. Padahal sebenarnya kan minyak itu salah satu cairan nomor 2 terbanyak di dunia, di bumi ini. Yang pertama kan air. Air pertama. Kedua minyak, ya kan. Tapi yang lebih hebatnya Rockefeller ini, itu kan sebenarnya jadi banyak kompetitor dong pastinya kan di situ kan, di industri itu kan. Nah tapi dia berhasil memonopoli. Bahkan katanya monopoli itu inspirasi dari Rockefeller. Oh itu ya? Nah jadi Oh, game monopoli maksudnya? game monopoli itu. Oh, oke. Jadi bahkan kata monopoli itu dari Rockefeller. Oh, oke. Waktu itu kan kompetitornya banyak. Nah waktu itu juga ada krisis ekonomi. Ada krisis ekonomi pada zaman itu. Dia mikir dong, gimana caranya supaya dia bisa survive, supaya dia bisa hidup kan. Dia mikirin, akhirnya ketemu caranya. Ikut kelas kripto. Pada saat itu dia mikir kalau distribusi yang bisa menyelamatkan dia. Jadi semakin jauh dia bisa ngirim barangnya, itu dia pasti bakal survive. Jadi pada saat itu dia bikin deal-dealan secara rahasia lah dengan pihak kereta api. Dia bikin deal-dealan kalau dia bakal supply volumenya banyak banget ke dia supaya dikirim dan dapat harga diskon murah. Dapat harga diskon khusus dia karena dia bisa ngasih orderan yang banyak lah, paling banyak lah. Nah jadi pada saat kompetitornya udah mulai struggle, udah mulai hancur-hancuran, kompetitornya itu dibeli semua sama dia. Dibeli sama dia ya? Diakuisisi. Diakuisisi semua dengan harga yang murah, luar biasa. Karena kan udah mau bangkrut kan. Dibeli, jadi ya economic of scale. Oh ya iya, kan? benar. Jadi semakin banyak volume lu semakin murah harganya. Pas dia saat akuisisi itu, dikasih diskon lagi sama kereta, dikasih diskon lagi. Jadi kompetitornya ambruk semua, diakuisisi. Sampai mungkin udah ratusan kompetitor dia. Jadi di sekitar umur dia 40, belum 40 bahkan, atau hampir 40 gitu, dia udah nguasain 90% industri minyak di US. Wah, luar biasa. Saking dia udah monopoli semua, sampai diintervensi sama pemerintah Amerika pada saat itu. Jadi dia buat supaya ini kan namanya Standard Oil dia kan perusahaannya. Itu sampai dipecah, nggak boleh satu. Dipecah menjadi 34 perusahaan. Dan salah satunya itu perusahaan gede-gede sampai saat ini, yaitu Exxon, Chevron, BP. Itu salah satu yang gede-gede. Perusahaan gede-gede itu. Perusahaan gede-gede. Iya. Cuman nggak tahu sama Pertamina kira-kira menurut Bung Rizky lebih gede mana tuh perusahaan itu? Ya, kita lihat dari isi kepalanya saja. Berarti bagusan Pertamina kan maksudnya kan? Iya. Karena kan isi kepalanya bagus. Iya kan? Iya benar juga sih, benar juga benar. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nontonin konten di atas 12 yang semakin lama semakin meningkat ini soalnya. Alhamdulillah nih. Apalagi setelah segmen special edition kali ini. Nah, special edition bersama dengan Bung Rizky. Silakan Bung Rizky kalau ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Oke, tetap menonton forum ini karena ini bisa mengaktifkan nalar kritis kita tuh. Karena ini hanya menyampaikan pada permukaan aja tuh. Yang lebih mendalami itu ya penonton. Iya. Dan jangan lupa follow juga akun Instagram saya Rizky__Firman tuh. Di sana ada beberapa macam filsuf atau intelektual yang sedang berada di situasi komedi. Yang sangat dibutuhkan oleh kondisi negara yang darurat saat ini. Yes, betul. Dan jangan lupa follow juga TikTok ya, Rizky__Firman. Oke, terima kasih banyak juga buat kalian semua yang udah komen-komen ya. Terima kasih banyak, kita selalu bacain komen-komen dari kalian ya, hampir setiap harinya ya Son ya. Hampir setiap hari banyak banget yang kita udah semakin lama kan kita semakin panjang nih durasi ini Son. Semakin panjang. Karena kita melihat perkembangan kita. Betul. Terakhir udah 20 menit lebih ya. 20 menit lebih loh terakhir. Tapi masih ada juga Son yang bilang katanya, "Bang,
kalau ngobrol kayak gitu minimal 1 jam katanya Bang. Wah. Sebenarnya kitanya sih kuat 1 jam aja. Iya. Editornya nggak kuat. Editornya nggak kuat. Apalagi di segmen ini banyak sekali yang perlu diedit. Terus terima kasih banyak juga buat kalian yang udah selalu support konten kita ya, selalu misalnya kita baru upload langsung komen hadir itu makin banyak loh ini. Bahkan kemarin sempat kita premiere juga ya, dan ada ratusan juga yang nonton juga live bareng di ya. situ. Bareng sama Son itu waktu Bareng, ya. yes, bener Bareng banget. sama Son kemarin nonton bareng ya, luar biasa. Terima kasih banyak pokoknya buat support kalian semua. Sampai jumpa di konten selanjutnya di atas 12.